Pemahaman IPS, perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk transaksi, dengan fungsi utama sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang berperan sebagai perantara untuk mengelola aliran dana, mulai dari mengumpulkan dana dari masyarakat, simpanan, investasi, lalu menyalurkannya kembali sebagai kredit atau pembiayaan, seperti bank, asuransi, pegadaian, dan reksadana. Pada zaman dahulu, manusia tidak langsung mengenal pertukaran atau barter. Manusia memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Akhirnya manusia mencari barang yang tidak bisa diperoleh dengan melakukan pertukaran. Namun, karena terlalu menyusahkan manusia membuat alat tukar baru. Seperti di zaman Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar, namun tetap sulit karena tidak mempunyai nilai tukar sehingga sulit disimpan. Muncullah uang logam yang tidak seperti alat tukar sebelumnya. Uang logam memiliki nilai tukar yang pasti, namun karena berat dan sulit disimpan, terciptalah uang kertas sebagai alat tukar yang memiliki nilai pasti dan ringan dan mudah dibawa. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan. Uang logam terbuat dari logam dan biasanya bentuknya mudah dikenal, tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi pecahan kecil. Uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu yang sah diakui negara. Berbentuk lembaran dengan pecahan yang lebih besar dari uang logam. Berdasarkan lembaga. Uang kartal yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat transaksi yang sah terdiri dari uang logam dan kertas. Uang giral merupakan dana yang disimpan dalam koran-koran bank umum dan dapat digunakan sewaktu-waktu dengan perantara cek biliet, giro, atau pemerintah membayar. Berdasarkan nilai, jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu penuh dan tidak penuh. Uang penuh, artinya nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai yang tertera pada uang itu. Uang tidak penuh, nilai bahan untuk membuat uang ini lebih rendah daripada nilai yang tertulis pada uang tersebut. Fungsi uang dan lembaga. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran di masa depan. Sementara itu, lembaga keuangan seperti bank dan non-bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali untuk investasi dan kredit, menciptakan serta menyediakan likuiditas, dan memfasilitasi berbagai transaksi ekonomi. Contoh uang dan lembaga di kehidupan sehari-hari. Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat, baik untuk konsumsi, investasi, maupun usaha. Contohnya, di Indonesia sendiri ada perusahaan pembiayaan kendaraan atau pembiayaan peralatan rumah tangga. Masyarakat abad 21. Masyarakat abad 21 adalah masyarakat digital dan terhubung secara global yang hidup di era globalisasi dan teknologi informasi, TIK, yang pesat, ditandai dengan akses informasi tanpa batas, otomatisasi, dan konektivitas instan. Namun juga menuntut kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berpikir kritis, adaptasi teknologi, komunikasi, kolaborasi, dan etika digital untuk menghadapi perubahan fundamental dalam segala aspek kehidupan. Literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif, termasuk pengetahuan dan keterampilan dalam hal anggaran, menabung, investasi, dan risiko. Kemampuan ini memungkinkan seseorang membuat keputusan keuangan yang bijak untuk mencapai kesejahteraan finansial. Fungsi literasi finansial adalah untuk mengelola keuangan dengan baik, membuat keputusan finansial yang bijak, menghindari utang berlebihan, dan merencanakan masa depan yang stabil. Dengan pemahaman ini, individu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pribadi, mengambil keputusan investasi yang tepat, menghindari penipuan, dan memiliki kemandirian finansial. Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai atau jaminan barang berharga. Di Indonesia sendiri, ada lembaga seperti ini yang memberikan layanan gadai emas, elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang menghimpun dana untuk masa pensiun karyawan, yang dananya akan dicairkan ketika peserta sudah memasuki usia pensiun. Dana ini biasanya berasal dari iuran pekerja atau perusahaan. Kesimpulan, kita hidup di era di mana teknologi digital menjadi inti aktivitas.
membawa kemudahan luar biasa dalam ekonomi, komunikasi, dan akses informasi, namun juga menuntut adaptasi terhadap tantangan baru seperti literasi digital untuk memilah konten, perubahan sosial, dan perlunya kebijakan adaptif agar manfaat digitalisasi maksimal, sambil memitigasi dampak negatif, menjadikannya peluang sekaligus keharusan untuk terus belajar dan beradaptasi. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.